Kami tahu kok, kami ya. Gue tuh kalau ketemu pejabat di jalan tol itu biasa kan pakai pengawalan tuh ya. Pengawalan, gue tahu mereka kesian buru-buru mungkin kebelet pipis atau sakit perut mau boker, ya kan? Jadi merasa itu jalan punya dia, rakyat yang bayar pajak. Minggir. Nggak apa-apa, di Indonesia udah wajar kok. Ya bicara soal korupsi di negara kita nih, sampai KPK koruptor, gimana nih? KPK pemberantas korupsi ada koruptor di situ. Tolol nggak tuh? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Gue minta maaf kalau ada suara anak-anak karena gue masih di Lawang, dan pokoknya gue tetap harus konten. Konten gue kali ini adalah tentang bagaimana, gue mau nyebutnya apa ya? Mau dibilang orang goblok tapi pinter. Tapi kalau pinter kenapa sampai sebegini parahnya? Jadi ada cuplikan dari acara TV One kemarin antara Arya Sinulinga yang ngomongin bis gak bisa masuk di dalam JIS. Itu minta maaf gue ya, minta maaf Arya. Itu buat gue minta maaf ya, minta maaf banget gitu. Mau dibilang tolol, lu kagak, lu pinter gitu, dapat gaji dari rakyat gede. Tapi sebegini parahnya lu gitu. Ya udahlah, bilang aja udah terang-terangan gitu loh. Enggak, kami mau renovasi JIS karena kami perlu uang untuk proyek. Enggak apa-apa, udah begitu. Enggak usah nyalain bis nggak bisa masuk lah. Enggak usah nyalain rumput apa namanya, enggak standar internasional lah. Rakyat kalian ini enggak goblok sayang. Rakyat kalian ini ngelihat. Iya lu, sumpah ini memalukan banget. Gua kalau jadi Bang Arya Sinulinga, sumpah muka gua operasi plastik. Pakai plastik ember 2 ton. Serius, sampai begini dia debat. Ya Allah, nggak malu dilihat sama rakyat Indonesia, anjir. Ini bukan standarnya kita untuk pemain bola ini, busnya. Bisa lihat standarnya punyanya PSSI, punya yang klub dan sebagainya, yang biasa dipakai di semua stadion, GBK dan sebagainya. Ini tinggi tuh. Ini kan. Jadi dia bilang bahwasanya itu udah ada video bis masuk di dalam stadion, ya, masuk untuk masalah pemain. Dia bilang apa? Oh enggak, itu kan bisnya enggak standar yang begitu. Ini kan cuma Transjakarta. Rendah ini bis sedang. Jadi memang beda busnya. Jadi ini memang bukanlah bus. Itu kan Transjakarta, Bang. Bukan bus. Jadi bukan bus yang bahwa ini untuk pemain, bukan. Artinya memang yang standar pemain, yang biasa dipakai hampir semua klub atau timnas dan sebagainya seperti itu. Jadi ini kan Transjakarta kalau busnya. Udah itu aja sih. Makasih. Baik, sorry. Oke. Ya, jadi argumennya dia tuh gimana ya? Arya Sinulinga dapat gaji dari rakyat loh. Ya, tapi Bang Udi, kalau gue saranin buat Bang Arya Sinulinga, Udi bilang aja, udahlah, iya, JIS itu standar, cuman kami memang perlu duit untuk proyek. Udah bilang begitu, nggak apa-apa. Bangunnya 4,08 triliun, renovasinya 5 triliun. Kenapa bisa begitu? Kami perlu duit. Udah nggak apa-apa, rakyat Indonesia kaya-kaya Bang. Hah? Kan yang miskin pejabatnya.
Gue bisa buktiin pejabat itu miskin. Kenapa? Udah pejabat, dapat gaji dari rakyat, ternyata masih korupsi, masih nyari proyek. Kan miskin. Kita mah rakyat Indonesia masih ngopi, bisa ngerokok, udah enak. Cuman kalau argumen lu begini, lu bilang itu bis Transjakarta, nah ternyata Bang Karni, sebenarnya di video ini di belakangnya sebelumnya itu ada video bus yang tadi Bang Arya sebut, yang tinggi, yang apa, yang biasa bus pariwisata yang besar-besar itu. Kalau diterusin, nah ini yang ini. Nah. Bus ini kan yang dipakai sama tim-tim klub-klub di Liga Indonesia juga gitu. Jadi sebenarnya masuk-masuk aja. tuh bisnya ada noh, bis gede, bis yang dia omongin Arya kagak masuk. Andai kata udah ditunjukin begini, udah ada fakta begini, udah ngaku salah itu. Oh iya berarti gue salah ya. Oh berarti bisnya bisa. Jadi renovasinya apa? Ya gimana lagi? Masa rakyat nggak tahu kan kami ini pejabat yang masih kurang duit kami. Kami mau jalan-jalan ke luar negeri, kami mau bangun rumah, mau beli mobil lagi. Mungkin kalau nggak ada proyek renovasi JIS ini kan kami nggak dapat duit. Udah begitu aja juga nggak apa-apa bang. Ini kami tahu, kami ya. Gue tuh kalau ketemu pejabat di jalan tol itu biasa kan pakai pengawalan tuh ya. Pengawalan, gue tahu mereka kesian buru-buru mungkin kebelet pipis atau sakit perut mau boker, ya kan? Jadi merasa itu jalan punya dia, rakyat yang bayar pajak, minggir. Nggak apa-apa, di Indonesia udah wajar kok. Ya bicara soal korupsi di negara kita nih, sampai KPK koruptor, gimana nih? KPK pemberantas korupsi ada koruptor di situ, tolol nggak tuh? Jawab pakai yang benar ya, jangan jawab tolol. Enggak, mereka nggak tolol, pinter, cuman merasa kita gitu. Jadi mereka itu orang pinter, cuman merasa rakyatnya itu tolol gitu. Sehingga mereka bisa mentolol-tololkan kita, padahal kagak tolol juga kita. Yang kayak seperti ini kasus, apa sih? Bisnya ada noh, ini masih dibantah lagi sama si Arya noh. Cuma memang apa namanya tidak didesain untuk naik ke atas, karena atas itu harusnya didesain awalnya adalah untuk VIP, VVIP, presiden, gubernur dan segala macamnya. Nah pemain turun dari sini masuk langsung naik lift ke locker room gitu. Ganti. Nah itu bis pemain memang tidak didesain untuk ke atas karena di atas itu untuk VVIP, presiden, gubernur, pejabat tuh. Lu lihat tuh pejabat tuh, ya udah digaji dari rakyat. Apa fasilitas VVIP, masih juga ya. Pejabat Indonesia ya Allah, mudah-mudahan pejabat yang baik ya Allah, umur panjang sehat afiat. Pejabat-pejabat yang jahat sama rakyat ya Allah, hinakan mereka dunia akhirat, amin. Doa nggak apa-apa, Bang Arya kan wah pejabat baik dong ya. Cuman ya yang begini debat di TV anjir. Malu kalau Bang Arya punya kemaluan, punya rasa malu kan ya. Punya nggak sih, nggak tahu gue ya. Di baju dan segala macam di sana. Iya. Itu sih kira-kira sebenarnya desainnya JIS-nya. Agak sulit memang Bukan menerima fakta ya. Itu bisnya besar itu kan. Bukan. Artinya kan udah dicoba. Tapi makanya kami pindahkan ke bawah. Yang dia memang diperuntukkan bisa dinaikkan ke atas. Jadi harus. Kan katanya bis pemain yang nggak bisa masuk, bukan bis gubernur, bukan bis presiden. Emang presiden naik bis? Ya Allah. Ini kayaknya Bang Arya Sinulinga. Bang Arya, gue mau nanya, Bang Arya dulu masih kecil nggak pernah kepleset kulit pisang ketatap pinggiran ranjang kan? Nggak kan ya? Enggak lah ya. Begini amat argumen lu, ya Allah. Saya lihat lift Lah itu kan udah ada bisnya, udah ada videonya. Gimana lagi gitu? Apalagi yang tidak ada gitu? tingginya beda bos. Jadi Tingginya lain gitu. Tinggi itu mengurangi jumlah orang bisa masuk dalam bis tidak? Gini, tadi kan udah diberitahu juga, memang ini bukan dirancang untuk itu kan, untuk VVIP kan. Nih. Jadi dia kembali ke omongan yang tadi Bapak tadi yang masalah tidak dirancang untuk itu yang dimaksud memang tidak dirancang untuk VVIP, Pak. Bis bukan masuk di VVIP. Bodoh amat lah. Ya Allah, begini amat lu Pak Arya Sinulinga jadi pejabat. Bukan, lain. Yang lain tadi cerita. yang video yang beredar Bang. Ya. Video yang beredar yang entah itu diambilnya saat apa, Ya. yang ada bis mau naik. Nah, itu Ya. memang RAM yang disediakan buat VIP dan VVIP, buat presiden, gubernur dan segala macamnya lah. Pemain memang di sini ini yang pakai bis ini. Itu sih saya menjelaskan. Enggak, aja. ini turunnya di mana nih? Bagian lift bukan? Di depannya itu yang lobby yang utama itu, lobby utama akses langsung pemain. masuk. Ini kan kondisinya pers IYC ya, International Youth Ya, Championship 2020. betul. Iya, tapi gini.
Tapi udah Bang Arya, udah. Iya lu bener deh Bang Arya. Iya bisnya nggak cukup. Itu tadi yang tadi di situ itu cuman rekayasa bis Tayo kali ya. Bis Tayo tadi Tayo. Itu tadi stadion mana nggak tahu gue. Ya, begitu Bang Arya. Cuman pesan gue aja ya. Udahlah pejabat, udah kalian mau dibilang ini urusan politik itu serah kalian ya. Cuman kami jadi rakyat nih udah bosen ngelihat yang begini deh. Tolong dong, yang dikasih penjelasan ke rakyat itu orang-orang yang bisa menjelaskan dengan akal sehat gitu, bukan yang begini ya. Kalau yang begini kami nilainya udahlah, ini ya penilaian kami nih, penilaian gue nih, Arya Sinulinga. Iya Pak, udah Bapak paling benar udah rumputnya salah, pakai rumput laut sekalian Pak, nggak apa-apa. Bisnya itu salah, stadionnya tinggi-tinggi, renovasi dah. Iya, gue tahu lu perlu duit mungkin ya untuk proyek ya 5 triliun. Bangunnya 4,08 triliun, direncanakan 11 tahun oleh beberapa gubernur, renovasinya 5 triliun. Keren Bapak, keren. Ambil dah dunia ini sama lu semuanya. Ingat, kita semua pasti mati. Pasti. Enggak lu duluan ya, gue duluan yang mati. Kita lihat, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Udah ya, gue mau makan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter dikit kenapa kalau argumen itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.